Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Selamat malam Jebretim, selamat Hari Kartini. Semoga fans-fans MU mengalami yang namanya habis gelap terbitlah terang. Karena gue kasihan ya. Amin. Amin dong Ji. Amin. Karena gue kasihan Kartini, ya. Gue kasihan sama fans-fans MU ini dikasih bahagia cuma sebentar, tapi menjelang Senin ditampar lagi sama realita. Tapi Ji, gue juga apresiasi banget sama fans MU. Keren banget. Kerennya adalah Betul. Ada kerennya. Kalau Indonesia ngomong mah. dipuji tidak terbang, dihina tiap hari bang. Ya sabar ya. Sehat-sehat semuanya untuk fans-fans MU. Ya kalau misalnya menang MU di luar sana, ya menang lah, wajar lah karena kan lawan 10 pemain. Iya kan? Iya sih. Emang itu sewajarnya kalau mode remontada tuh kayak Barcelona kemarin ya. Tapi buat Jebretin silakan banget kalau kalian mau nyawer. Iya siapa tahu ini bisa membuat moodnya Panji lebih happy sedikit. Ya sabar biar mood gua happy kayak fans Barcelona Mas Haryo yang juga sekarang lagi ada di atas angin karena kemarin juga menunjukkan remontada yang sesungguhnya kali ya. Sabar aja bahas Liverpoolnya walaupun udah mau juara ya mungkin masih nunggu 2-3 pertandingan lagi kali ya juaranya. Lama banget. Ya jangan ya, satu kali aja ya. Cukup satu lah. Kita mulai dari Barcelona yang kemarin menunjukkan remontada walaupun lawannya bukan lawan besar tapi ini calon lawannya MU. Mungkin MU harus belajar banyak dari itu ya, dari si siapa? Barcelona ya. Kita ngomongin dari pertahanan Barcelona nih kita kenal dengan high defensive line-nya. Kemarin kita juga melihat lawan Celta Vigo kok kelihatan banget dia banyak miss-missnya yang akhirnya membuat di counter-counter termasuk golnya Borja yang kedua itu juga berasal dari counter yang mudah banget bisa bypass begitu aja. Apakah ini problem dari chemistry dari lini belakang begitu ada miss yang sekecil apapun ini akan bisa menjadi sesuatu yang berbahaya buat Barcelona Mas Aryo? Iya. Ya dari dulu ya kita kenal Barcelona, kita tahu tim di era kesuksesan Pep juga kan mereka tim yang betul-betul rigid dari sistem ya. Sistemnya begitu rapi, ketika tim ada di sepertiga terakhir nguasain bola, begitu transisi emang berantakan. Pada saat itu yang ngejar Busquets, emang kan nggak bisa ngejar kan, orang selalu bilang Busquets lambat. Ya kalau begitu sistem lo terpatahkan di sepertiga terakhir lawan atau di sepertiga lini pertahanan lawan, itu ketika ada counter biasanya memang berantakan gitu. Nah ini mungkin bukan dalam tipe counter gitu, cuman ketika mereka nyerang defensive line tinggi, otomatis ketika ada bola-bola terobosan, bola-bola yang jauh di belakang back itu pasti akan memberikan kesulitan tersendiri bagi lini pertahanan. Komando yang selalu rapi yang dibikin sama Inigo Martinez mungkin 80% selalu sukses gitu ya. Cuman kan ada beberapa yang selalu miss gitu. Jumlah offside-nya yang salah satu yang tertinggi yang dipegang Barcelona gitu. Sementara kalau perangkap lo gagal, otomatis lo nggak bisa atau lawan bisa langsung sampai ke lini pertahanan lo gitu. Dan itu yang terjadi kemarin lawan Celta. Lo tadi bilang golnya Borja Iglesias mirip-mirip seperti itu. Ketika mereka melakukan pressing, begitu bola hilang langsung one on one, langsung disikat gitu. Dan ada beberapa momentum juga serangan dari Celta yang ngambil dari garis tengah banget tuh, main Barca benar-benar nunggu di garis tengah, nunggu di counter apa enggak gitu kan, dan nyaris lolos tapi akhirnya kan ada yang offside satu ya itu ya. Iya, tipenya memang seperti itu yang gue selalu bilang. Gue kok khawatir ya dengan lini pertahanan Barcelona. Walaupun lini depannya bisa nyetak banyak gol di musim ini di atas 100 gol, bahkan sejak bulan Januari aja udah jauh di atas 50 gol yang mereka ciptakan. Itu suatu bukti bahwa mereka nggak ada masalah dengan menciptakan gol gitu. Tapi ketika lini pertahanan lo begitu tinggi, lo ngasih kesempatan lawan untuk bisa melakukan counter yang berakibat pada terjadinya gol. Dan kemarin catatan juga buat Borja bisa manfaatin kelemahan dari kiper mereka gitu. Kiper Szczęsny kan yang selalu kita tahu bola-bola bawahnya kan sulit gitu. Dia biasa ngambil pakai kaki gitu. Cuman ketika dia harus terbang ke sisi kanan atau sisi kiri dengan bola mendatar, itu biasanya dia kesulitan. Dan kemarin terjadi 2 golnya bisa dibilang bola-bola yang bukan bola atas gitu. Sementara kalau bola atas, bola gantung, bola lambung itu selalu bisa diantisipasi sama Szczęsny gitu. Cuma kalau bola bawah
ini yang menjadi masalah buat Barcelona. Ya, dan 2 gol ya, ngomongin berarti ini, Mas, ya. dua pertandingan kebobolan 6 gol. Iya. 2 orang bisa nyetak hat-trick lawan Barcelona kan, Guirassy dan seorang Borja gitu. Borja ya. Emang gue sih udah mulai ngeh ya, gimana fans Barcelona gue yakin juga udah ngeh juga di lini pertahanan di musim ini. Striker-striker yang bisa nyetak gol lebih dari 1 tuh rata-rata tipe striker yang mirip-mirip gitu. Iya. Borja kemarin, abis itu Guirassy yang lebih aktif di area kotak penalti. Dan kalau kita tarik mundur lagi ke awal musim, kan sebenarnya udah banyak juga striker-striker yang nyetak hat-trick ke gawang mereka. Ada si yang di Pavlidis tuh dari Benfica, itu Pavlidis. juga hat-trick juga. Abis itu yang golin tuh Harry Kane juga. Jadi entah kenapa Barcelona defend di musim ini, ketika lawan striker-striker yang istilahnya mobile, striker-striker yang nyaman megang bola, mereka bisa ngeladenin itu. Tapi ketika ketemu striker-striker macam Harry Kane, Pavlidis, Nomor 9 ketemu Borja, bahkan di Atletico waktu itu setiap kali si Sorloth masuk, Barcelona keteteran tuh. Jadi gue ngeliat tiap kali mereka mainin istilah striker gantung, mereka mulai keteteran. Dalam artian mereka manfaatin, mereka main garis tinggi, strikernya dibiarin di posisi offside, tapi ada pemain winger-winger cepet yang manfaatin area kosong segede itu, akhirnya strikernya jadi hidup lagi posisinya. Dan menurut gue ini udah berkali-kali terjadi dan bisa dikatakan ini salah satu kelemahan gitu, ketika ketemu lawan tim yang punya striker tipe striker gantung gitu. Jadi gue harap nanti Inter semoga punya Thuram sama Lautaro fit dua-duanya tuh, Mas. Enggak ada Saling Arnautovic, ngelengkapin. tenang aja. Sama Mahdi Taremi. Aduh, Kayak di Pereira ini bisa jadi ngapa-ngapain. tuh, tipe striker yang digantung begitu. Jadi secara defense kalau dibilang udah, banyak fans yang bilang ini defense-nya udah kebaca apa-apa, gue bilang sih nggak terlalu kebaca juga. Terbukti ketika lawan striker yang mobile mereka bisa ngeladenin, tapi ketika lawan striker yang lebih aktif di kotak macam-macam Harry Kane itu mereka keteteran. Dan gue khawatir masih banyak juga tim yang punya striker kayak begitu, dan game-game terakhir ini krusial bagi Barcelona. Kalau lawan Milan, kalau lawan Milan gimana? Kita lawan striker Milan, nggak perlu pakai back. Ada openingnya di sana. Lawannya Milan gitu aja. Backnya nggak bisa nyetak gol. Strikernya Gimenez. Ya tapi kan lagi-lagi kita ngeliat rotasinya sebenarnya sudah berjalan. Orang mau bilang dia bermain sangat naif, bermain sangat beresiko tinggi, tapi dia sudah menunjukkan dengan filosofinya, dengan resiko tingginya dia ada di peringkat 1, bahkan masih punya chance untuk meraih treble. Terlepas dari banyaknya resikonya, tapi apa yang sudah ditunjukkan Barca dengan Flick dan juga banyak main model berarti sudah benar, nggak perlu dirubah dong Mas Aryo? Betul, sudah benar. Cuman kan detail-detail. Ketika lo main sepak bola tinggi seperti itu kan, lo nggak boleh ada kesalahan. Maksud lo, kesalahan kecil tuh akibatnya bisa fatal gitu. Dan gol-gol yang terjadi, peluang-peluang yang ujung-ujungnya offside, itu kan offside kita bicara garis yang urusan jempol kaki doang gitu kan, offside-nya itu kan, kalau enggak kan itu menjadi gol gitu. Di era-era lama mungkin itu bisa disahkan gol kalau nggak ada automatic VAR gitu kan. Itu suatu bukti bahwa lo memang berisiko dalam bermain, lo punya kesempatan untuk mencetak gol banyak dengan gaya seperti itu, lo memberikan pressure yang tinggi buat lawan dengan main seperti itu. Tapi ketika detailnya ada yang miss, ya lo harus siap-siap dengan bisa mendapatkan counter dan juga kebobolan. Dan itu kan berapa kali gue omongin Barcelona punya titik lemah seperti itu. Cuman kan kalau kita bisa membaca titik lemah, tapi lu bisa manfaatin nggak titik lemah itu kan hal yang berbeda. Nah ini nggak semua tim bisa manfaatin itu gitu. Hanya beberapa tim lah. Mungkin yang di La Liga beberapa tim tahu cara seperti itu. Espanyol pernah melakukan itu terhadap Barcelona, Atletico Madrid melakukan itu juga. Kemarin Celta Vigo, tim-tim seperti itu kan hafal ya dengan karakter Barcelona seperti itu. Makanya mereka tahu gimana antisipasinya, mereka bermain counternya seperti apa gitu. Dan gue cukup kaget ya, dimana kalau Barcelona ini satu pemain di rotasi aja dampaknya tuh bisa parah gitu ke tim mereka. Kayak contoh di lawan Dortmund nggak ada Pedri di tengah, Frenkie de Jong bukan pemain yang sama lagi gitu di area tengah. Habis itu kemarin belakangan nggak ada Yamal juga ngaruh. Habis itu back kiri kan juga cedera Balde ya. Balde cedera, dan Gerard Martin emang sebenarnya kualitasnya bukan tipe starter menurut gua. Dia belum saatnya di situ. Tapi kualitas Barcelona itu goyang banget, apalagi di lawan Dortmund juga. Araujo musim ini memang masih parah banget sih menurut gue dibandingkan musim-musim lalu. Dia udah pemain yang berbeda, dan banyak banget pemain-pemain Barcelona kalau satu aja diganti itu ngaruhnya ke kualitas dan juga ngaruh ke orang di sampingnya gitu. Kayak contoh di lini belakang juga Pau Cubarsí partneran sama si Araujo udah pemain yang berbeda sama si Inigo baru lebih nyaman. Jadi ini menurut gue cukup mengkhawatirkan, apalagi jadwal juga makin padat, pemain juga udah ada yang cedera ya, kayak contoh Lewandowski. Menurut gue kalau emang mimpinya masih treble, ini masih dalam pertanyaanku. Rizal kayak masih ini ya, nggak pesimis banget sama Barcelona ya. Apa karena Liverpool nggak bisa treble jadi trofi dapat mah. Barcelona gue yakin dapat trofi, tapi kalau treble ini ujiannya masih banyak banget. Tapi kan maksudnya helm lu copot dulu ya. Itu banyak yang bilang salah fokus. ini
Berapa tempelan anjir. Tali helm tadi. Mas, Tapi kan kalau lihat Jal di liga secara chance dia masih punya 4 poin perbedaan keunggulan sama Madrid. Ditambah Madrid pun juga kita lihat berkali-kali menang dalam keadaan terseok-seok juga. Nggak remontada, tapi menang 1-0 kemarin udah kayak ada di ujung tanduk kan. Di Liga Champions juga secara di atas kertas orang menjagokan Barcelona dibanding Inter. Di Copa del Rey dengan trennya terakhir ketemu Madrid di Piala, dia orang juga menjagokan Barcelona di El Clasico Copa del Rey. Artinya apa yang membuat lo bilang Barcelona tuh punya apa ya handicap atau susah untuk meraih treble musim ini? Untuk treble ya itu ya. Kalau trofi gue yakin masih bakal dapet. Kalau untuk treble detail-detail kecil itu gitu. Karena gue contoh pertandingan lawan Celta kemarin, Lamine Yamal nggak di posisi starter, ternyata si Rafinha digeser ke kanan pun juga bukan Rafinha yang sama kita kenal selama ini gitu. Detail-detail itu tuh berpengaruh banget. Dan nggak ada Lewandowski menurut gue bakal berasa sih ya. Apalagi ini salah satu pemain paling subur juga. Tapi emang kalau di Copa del Rey-nya si Ferran Torres palsu banget anjing gue. Asli. Gue ngeliat TV liat muka lu pengen ketawa anjir. Salfok nih banyak nih nanti nih. Habis ngeliat dari samping kayak pakai tali helm. Jujur gue pulang potongan ntar. Pulang potongan. Kalau di Copa del Rey-nya mungkin bisa survive Ferran Torres karena tiap kali ditampilkan sebagai starter ternyata oke juga gitu. Gue ngeliat nih pemain banyak fans Barca nggak suka sama dia, tapi gue ngeliat setiap kali jadi starter oke juga kualitasnya. Bahkan di Copa del Rey jadi top scorer juga kan di sana. Jadi detail-detail itu masih bikin gue khawatir. Dan CX ini emang clean sheet-nya banyak ya. Ini gue balik ke kiper, clean sheet-nya banyak tapi error dia itu juga sebenarnya banyak juga loh. Yang mana dia tuh di Liga Champions megang rekor orang keempat paling banyak bikin error gitu dalam segi ngasih penalti, dalam segi red card segala macam. Jadi aspek error dalam diri dia itu masih gede juga. Tapi kan itu juga dengan resiko yang tinggi kan Jal. Maksudnya sangat. Dia bikin error seperti itu karena wajar dengan high defensive line yang sangat meresiko. Contohnya mau nggak mau dia melakukan hal seperti itu kan. Yes, dan banyak terjadi. Tapi di small margin di tipe-tipe game di semifinal, tipe game di final Copa del Rey, gue rasa error-error kayak gitu harus bisa dihindari. Ya semoga di Liga Champions semoga. Lawan Inter. Tapi kita ngomongin Lamine Yamal di 2-3 pertandingan dia dibilang nggak sesuai standarnya walaupun tetap punya kontribusi. Tapi begitu dia ada pun dari bench juga bisa langsung memberikan impact, menghidupkan teman-temannya lagi termasuk Rafinha Mas Aryo. Itu emang segitu ngaruhnya seorang Lamine Yamal. Betul. Ya ini menurut gue salah satu bisa dibilang kartu as dan juga pemain terbaik Barcelona musim ini sih menurut gue ya. Dalam artian impact yang selalu dia berikan ketika dia sempat absen, Barcelona keguncang juga tanpa Lamine Yamal. Kita lihat dia sempat ketinggalan poin sama Madrid itu kan karena dalam periode di mana nggak ada Yamal di situ. Ketika dia balik, ya ini memang levelnya udah magician sih menurut gue ya. Dia bisa berikan aspek-aspek magis yang mungkin pemain yang ada di lapangan nggak bisa melakukan itu gitu. Dia memberikan assist dalam posisi yang seharusnya mungkin bola itu nggak dioper, tapi dia bisa melakukan operan-operan dan itu yang bisa dimanfaatin oleh pemain-pemain. Pemain-pemain dia kayak tahu gitu pemain tuh harus lari kemana, gue akan ngirim bola ke sana dan pasti akan ada yang nyamber. Entah itu Ferran Torres kayak nyamber, Dani Olmo kayak, apalagi Rafinha yang berapa kali dapat umpan dari dia ya. Itu suatu bukti gimana Barcelona betul-betul bergantung pada dia gitu. Kalau kita bicara Lewandowski nggak main, beberapa pemain masih bisa menjadi pengganti gitu. Ketika Ferran Torres ada di posisi itu, bisa juga dia bisa mencetak gol gitu. Olmo juga bisa ya. Olmo pun ketika didorong di posisi itu bisa juga memberikan harapan berupa peluang dan juga mencetak gol gitu. Cuman kalau nggak ada Lamine Yamal, efeknya tuh kerasa banget ya dalam sistem Barcelona itu sendiri gitu. Dimana Rafinha bebas berlari tapi nggak ada tujuannya mau kemana gitu larinya kan. Dalam laga lawan Celta Vigo kita lihat lah dia banyak melakukan lari seperti biasanya tapi kayak bingung mencari positioning dan juga menciptakan peluang gitu. Tapi begitu ada Yamal ya semua kayak balik under control lagi, umpan-umpan bisa dia berikan lagi sehingga ini pemain benar-benar krusial. Makanya kenapa Hansi Flick walaupun dia fit nggak selalu mainin dia sebagai starter juga gitu. Melihat dulu tanpa dia kalau bisa unggul ya udah Yamal akan disimpan gitu. Cuman ketika posisi terdesak kayak kemarin lawan Celta Vigo akhirnya dia dimasukin dan betul dia akan menjadi pembeda di laga itu. Jadi dengan kata lain kalau let's say Barcelona dapat 2 trofi aja yang Liga Champions sama Liga atau Liga Champions sama Copa del Rey, apakah Rafinha bisa menjadi kandidat Ballon d'Or nomor 1? Ya gue masih bilang dari bulan lalu dia top 2 lah ya Rafinha dan juga Mo Salah karena dalam aspek kontribusi gol. Gue tuh selalu bilang kalau buat kontribusi Ballon d'Or tuh
hapus kontribusi dia, lihat tim itu ada di mana. Tapi kalau gue ngeliat dia sekarang kontribusinya 30% gol Barcelona itu datangnya dari dia, gue rasa ini pemain yang krusial banget. Dan walaupun let's say trofinya cuma 1 deh, tetap menurut gue top 2 buat Ballon d'Or tuh Rafinha ada di sana. Karena dari segi mentalitas, dari segi kualitas dia pemain yang berbeda banget ketimbang musim pertama dari Barcelona. Dia juga jumlah golnya di musim ini lebih banyak sepanjang karir dia seumur hidup tuh di musim ini tuh jauh lebih banyak dibanding sebelum-sebelumnya gitu. Jadi gue ngerasa dianya sendiri udah berkembang dan dia juga udah menjelma lebih dari sekedar skillful doang Mas kalau gue lihat. Aspek leadershipnya juga udah mulai ada gitu di musim ini, baik di klub maupun di timnas. Jadi gue rasa sangat layak sih deh dipertimbangkan di top 2 sama Salah. Tapi mungkin kalau top 3 Lautaro Martinez, gue bahkan bilang Lautaro Martinez bisa juga tuh. Jelek lah Lautaro Martinez musim ini lah. Cukup lah Mas. Jumlah golnya baru belasan, belum nyampe. Keterlibatan dia di timnas juga udah oke. Dibanding tahun lalu mah mendingan jagoan Martinez tahun lalu sih menurut gue musim lalu ya. Ya, banyak main Saka. Boga Saka banyak main nih masalahnya. Untungnya ya mungkin ya untung ya buat Rafinha ketika mungkin pesaing terdekatnya tadinya kan bisa dibilang Mbappe ya. Oh Mbappe ya. Kalau mereka masih bisa beradu di final Liga Champions misalnya kemarin gitu. Cuman kan karena dia gagal, otomatis kayaknya persentase seseorang untuk menjadi pemenang Ballon d'Or kalkulasinya adalah di Liga Champions-nya gitu. Kalau di Liga kan bisa dibilang masih 50-50 lah ya, apalagi pemain komplit seperti Rodri yang walaupun menangnya kan bukan setelah dia menang Liga Champions ya, justru dia menangnya pas lebih ke Piala Eropa sama ya di liganya gitu. Cuman kalau musim ini tanpa adanya kompetisi antar negara, ya gua rasa pemain-pemain yang akan menjuarai Liga Champions sih yang akan dapat itu. Kalau juara Liga Champions, Rafinha peluangnya besar gitu. Cuman kalau enggak, kayaknya nggak cukup sih menurut gue ya. Oke, itu dia dari Barcelona yang memang menuju ke depannya akhir musim jadwal makin padat karena udah ditunggu El Clasico Copa del Rey, kemudian juga ada Liga Champions ketemu Inter Milan, sama ada El Clasico juga di La Liga nanti di bulan Juni yang pastinya membuat Barcelona harus mulai menghemat-hemat tenaga, dan juga kita lihat bagaimana Lamine Yamal sudah mulai dirotasi juga supaya tetap dalam kondisi terbaik untuk menghadapi laga-laga yang sangat penting. Nes, oke, Jal, tadi ada yang katanya helm arung jeram. Ini helmnya ada SNI ya, ada SNI. Kalau di tampilan gini nggak kelihatan pas zoom in. Zoom, coba dong, zoom. Biar pada penasaran ini spidol apa filter apa asli katanya. Ininya kosong, sininya jenggotan. Asli kan, bukan filter. Helm. Padahal baru 4 tahun ini 25 jalan. Buset, udah jenggotan. Ori mas. Bangga gue ori begini.